dua-duanya sih sudah sepakat untuk adu gagasan, tapi kemudian kita juga tidak bisa menafikan fakta bahwa ada di media sosial, di media-media apa namanya yang kemudian digunakan oleh sebagian besar masyarakat ada kampanye negatif maupun kampanye hitam. Itu bagian dari strategi Anda atau seperti apa, Mas Angga? Ya tentunya kita tidak bisa membatasi juga Mbak ya. Artinya kondisi seperti ini kan bagian daripada revolusi digital juga. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di belahan negara lain seperti di empunya demokrasi di Amerika Serikat aja kita lihat kemarin pemilihan presiden misalnya juga saling serang seperti itu juga menjadi bagian dari proses demokrasi. Tapi tentunya kita sebagai bagian daripada tim kampanye Anies Sandi menegaskan bahwa sekali lagi kita tidak ikut dalam bagian daripada hal tersebut. Nah tentunya itu dituangkan dalam komitmen-komitmen. Tapi Anda merasa diuntungkan dengan kampanye negatif? Tentunya itu kita sangat merasa dirugikan juga ya dengan adanya kampanye negatif ya. Tapi tentunya yang terpenting bagi kami kampanye-kampanye yang terjadi di putaran pertama itu kan juga harus diusut. Nah ini juga kita lihat juga dari Bawaslu mungkin belum ada sanksi tegas juga sehingga juga itu menimbulkan tidak ada efek jerah. Tidak ada efek jerah dan saya pikir ini harus dikonkretkan. Bang Ansy? Ya, kampanye yang sehat dan bermartabat itu adalah kampanye yang bukan semata ya menunjukkan kelemahan calon lain, apalagi menghina dan memfitnah, tetapi yang menonjolkan keunggulan Kalau dari faktanya pasangan ada? calon. Dan itu berarti yang harus dibicarakan itu adalah kata kuncinya adalah kampanye sejatinya itu adalah merupakan proses edukasi dan literasi politik. Kalau edukasi dan literasi berarti yang dibicarakan itu adalah konten dan substansi. Kalau faktanya ada? Nah, faktanya yang kita lihat kadang lain di bibir, lain dalam tindakan. Karena itu mestinya masyarakat jangan terlalu cepat percaya pada kata, pada program, pada visi. Tetapi mereka mestinya melihat rekam jejak, ya, melihat reputasi. Karena masing-masing calon gubernur yang ingin berkontestasi di Jakarta ini, mereka memiliki rekam jejak dan reputasi. Karena itu saya ingin mengutip kata Abraham Lincoln, ya, mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan untuk mengukur karakter dan integritas seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Dalam banyak kasus ketika belum berkuasa mereka begitu piawai dan terkesan begitu idealis. Tetapi setelah diberikan kekuasaan mereka terjatuh dalam kekuasaan itu. Dan mestinya publik itu mengapresiasi mereka yang sudah berbuat, bukan yang baru berjanji. Mestinya apresiasi yang lebih itu pada apa yang dilakukan, bukan pada apa yang dikatakan. Kalau Ahok Jarot menjual pencapaian selama beberapa tahun ini memimpin DKI Jakarta, Anies Sandi menjanjikan sesuatu yang baru. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa janjinya, apa yang telah dilakukan dan apa yang sebenarnya keduanya bisa lakukan untuk rakyat Jakarta atau warga DKI Jakarta. Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam.